Guys, kalian udah dengar belum tentang Rani? Rani, yang anak kelas sebelah itu. Iya, katanya dia keluar dari sekolah ya? Iya tahu, dia katanya hamil duluan. Sumpah? Iya, katanya karena dia tuh nggak pernah dapat edukasi tentang kesehatan reproduksi, makanya jadi kayak gitu. Serem banget sih. Iya kan, zaman sekarang. Iya. Serius? Tapi bukannya dia anak yang biasa aja? Justru itu, sekarang tuh banyak kasus kayak gini bukan masalah dia anak nakal atau anak baik, tapi karena masih kurang informasi. Berarti dia nggak tahu resikonya ya? Iya, dan itu bukan cuma satu kasus aja. Oh, jadi masalahnya lebih besar dari kelihatannya ya? Bener banget. Berarti ini termasuknya ke masalah kesehatan global ya? Iya benar banget, ini tuh masuknya udah ke masalah kesehatan global. Karena apa? Karena masih banyak orang yang belum dapat edukasi yang cukup, terus juga akses ke pelayanan kesehatan yang masih terbatas. Terus juga sekarang kan masih banyak stigma-stigma negatif itu kalau ngomongin hal-hal kayak gini. Iya sih, tapi kita mau bahas hal ini itu masih takut, terus masih sangat juga kan, ya benar banget itu ya. Itu sih. Sorry ya, maaf aku minum. Aku nanya dong, kalian lagi ada sesuatu yang penting ya? Iya kak, bahas tentang si Rani itu. Tahu nggak kak? Yang soal kesehatan reproduksi itu. Iya, yang katanya dia tuh hamil di luar nikah. Tapi setahu aku tuh kesehatan reproduksi nggak cuma tentang itu aja, tapi juga tentang pemahaman diri, perlindungan, dan juga hanya mendapatkan informasi. Gitu ya. Iya, betul, aku kan juga gitu. Tapi harusnya kalau Rani dapat edukasi dari awal, ceritanya nggak bakal kayak gini nggak sih? Bisa jadi dengan dapat edukasi yang tepat, dia tuh bisa jadi lebih memahami resiko, terus juga bisa mengambil keputusan yang baik dan juga memahami dirinya sendiri. Kadang kita ngerasa belum perlu nggak sih tentang informasi kesehatan reproduksi ini? Ada juga soal itu, pasti di masa remaja tuh rasa ingin tahunya lebih tinggi, terus perubahannya juga lebih cepat. Cuman ya gitu, kadang sering dapat informasi yang nggak akurat. Bener sih. Tapi kalau hal ini terjadi secara global, kira-kira upayanya apa ya? Secara global ya, mungkin kalau secara global upayanya bisa dengan pendekatan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan juga pendekatan yang ramah remaja. Kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih mungkin dari lingkungannya ya, jadi lingkungannya tuh harusnya jangan yang gampang ngejudge gitu, terus juga jangan gampang menghakimi. Kalau dari kamu gimana? Mungkin dari aku soal akses informasi yang mudah sih, jadi kita harus pastiin kalau semua orang tuh bisa dapat akses informasi terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Terus kalau misalnya kita harus apa? Dari kita, ya sampai-sampai yang Dennis bilang, bisa mulai dari cari informasi dari sumber terpercaya, dari nanya, dan saling ngingetin teman aja sih, paling kayak gitu. Benar banget. Aku jadi kepikiran nih, kayaknya banyak banget ya orang-orang yang mungkin posisinya sama kayak Rani. Iya benar banget, dan mereka tuh cuma butuh informasi yang benar aja. Dan dari kasus ini tuh kita bisa belajar kalau misalkan kasus kayak gini tuh nggak bisa dihakimin, tapi cuma bisa dibantu. Betul, edukasi tuh bukan buat takut-takutin, tapi buat melindungi. Semakin kita paham, semakin terjaga masa depan kita. Kesehatan reproduksi remaja merupakan bagian penting dalam kesehatan global atau global health. Menurut World Health Organization atau WHO, masih banyak remaja yang belum mendapatkan edukasi atau informasi terkait dengan kesehatan reproduksi mereka, dan juga masih banyak dari mereka yang belum bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman. Akibat dari hal tersebut, mereka akan mendapatkan kurang informasi, dan hal tersebut bisa berdampak kepada peningkatan infeksi menular seksual dan juga angka kehamilan yang tidak direncanakan. Dengan edukasi yang tepat, remaja dapat lebih memahami tubuhnya dengan lebih baik, menghindari segala risiko, dan belajar untuk mengambil keputusan yang lebih sehat. Setiap remaja berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan juga aman, tanpa menimbulkan rasa malu untuk bertanya. Karena menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang menjaga masa depan dan kualitas hidup yang lebih baik. Banyak informasi